Mari kita berdoa sebelum kita mempelajari firman Tuhan. Bapa di surga, terima kasih untuk hari ini, karena kami Tuhan boleh berkumpul bersama sebagai jemaat, memenuhi syarat pilar gereja. Yaitu di dalam pilar gereja itu kami bersekutu bersama. Kemudian dalam pilar gereja itu kami juga belajar pengajaran firman Tuhan. Di dalam pilar gereja juga kami berdoa bersama. Dan di dalam pilar gereja kami melakukan perjamuan Tuhan sampai Tuhan Yesus datang. Bapa di surga, untuk memenuhi hal ini kami ingin belajar firman-Mu. Dan kami ingin belajar ajaran yang sehat. Biar kami mengerti akan ajaran firman-Mu yang sebenarnya, sehingga kami boleh mempraktekkan itu dalam hidup kami sehari-hari. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, Bapak, Ibu yang ada, baik yang ada di Zoom maupun yang ada di live Facebook. Saya ucapkan Maranatha, Tuhan Yesus segera datang untuk kita semua. Kita akan belajar pada hari ini berkaitan dengan firman Tuhan dari Matius pasal 13. Ayat ini akan saya share supaya semuanya, baik yang ada di Zoom maupun Facebook Live, bisa membaca bersama-sama. Matius 13, ayat yang ke-44 sampai ayat yang ke-46. Share ayat ini untuk kita semua. Matius dalam Perjanjian Baru, pasal 13, mulai dari ayat ke-44. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul perumpamaan tentang harta terpendam dan mutiara yang berharga. Hal kerajaan sorga itu seumpama harta yang terpendam di ladang, yang ditemukan orang, lalu dipendamkannya lagi. Oleh sebab sukacitanya, pergilah ia menjual seluruh miliknya, lalu membeli ladang itu. Demikian pula hal kerajaan sorga itu seumpama seorang pedagang yang mencari mutiara yang indah. Setelah ditemukannya mutiara yang sangat berharga, ia pun pergi menjual seluruh miliknya, lalu membeli mutiara itu. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, perumpamaan yang Yesus sampaikan ini adalah perumpamaan kembar. Artinya dua perumpamaan ini berbicara hal yang sama, meskipun disampaikan dalam dua perumpamaan. Jadi perumpamaan itu adalah sebuah kisah untuk menjelaskan arti di balik kisah tersebut. Jadi Yesus pada waktu mengajar, dia menggunakan kisah-kisah yang bisa dipahami oleh orang lain atau para muridnya. Saudara yang dikasihi Tuhan, sekarang saya ingin menjelaskan hal ini kepada kita. Kenapa Yesus menjelaskan tentang perumpamaan harta yang terpendam? Alasannya apa? Jadi begini, pada waktu dulu itu belum ada yang disebut dengan bank. Begitu ya. Bank itu adalah tempat menyimpan uang, kan?
Zaman sekarang hampir di berbagai pelosok tempat kita melihat ada bank. Orang mengirim uang, orang menerima uang lewat bank, orang menyimpan uang lewat bank. Tetapi di masa dulu, kalau orang punya harta berharga, maka harta itu supaya aman disimpan di dalam tanah. Kenapa disimpan di dalam tanah? Karena orang takut hartanya dikuasai oleh pemerintah. Tiba-tiba nanti ada satu saat kalau pemerintah merasa perlu membutuhkan dana untuk perang dan sebagainya, maka diambil langsung dengan cara paksa. Itu sebabnya kebiasaan orang simpan harta di dalam tanah. Hal yang kedua adalah supaya harta itu tidak dicuri orang. Karena masih banyak kemiskinan, orang suka mencuri, mengambil milik orang lain. Nah, kalau ditanam di dalam tanah, maka itu akan aman. Orang tidak tahu Anda tanamnya di mana. Begitu ya. Ini latar belakang perumpamaan yang Yesus jelaskan. Nah, kalau sekarang kan, kalau tidak ada bank, banyak orang simpan uang di mana? Di bawah bantal. Iya kan? Atau di kaleng kerupuk, begitu. Atau di mana begitu tempat yang tidak bisa ditemukan orang, tapi bukan di dalam tanah, begitu kan? Orang-orang tua dulu simpan uang di bawah bantal atau di bawah kain, begitu kainnya ditaruh. Atau ada yang hartanya disimpan dibelikan kalung emas begitu. Cuma bahaya kan tadi kalung emas itu bisa dicuri orang, dirampok orang. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, ketika orang simpan hartanya di dalam tanah, banyak orang yang mati, dia tidak memberitahu hartanya disimpan di dalam tanah. Akibatnya tidak ada orang yang tahu bahwa di situ ada harta berharga. Dia tidak beritahu keluarganya, keburu dia mati. Begitu. Banyak kan orang seperti itu, dia mau simpan rahasianya sendiri, akhirnya dia mati dan tidak ada orang yang tahu. Nah, Yesus katakan di sini, ada orang yang tiba-tiba menggali di tanah, lalu dia menemukan di dalam tanah itu ada harta karun, begitu. Tiba-tiba, tapi tanah itu bukan milik dia. Kalau engkau mengambil harta di dalam tanah milik orang lain, maka engkau tergolong mencuri. Selama harta itu ada di dalam tanah, maka harta itu menjadi milik dari si pemilik tanah. Bagaimana caranya supaya harta itu dimiliki? Dia diam-diam. Tidak memberitahu kepada pemilik tanah. Tapi dia datang kepada pemilik tanah. Saya mau beli tanahmu. Begitu. Tadi kan? Jadi pada waktu dia dapatkan harta itu, hartanya disimpan, lalu dia mau tawar berapapun harga tanah itu untuk dia beli. Kenapa? Karena dia tahu di dalam tanah tersebut tersimpan harta berharga. Nah, ini idenya bagaimana Yesus mengajar mengenai kerajaan Allah. Bahwa kerajaan Allah itu nilainya itu fantastis. Layak ditukar dengan apapun. Jadi orang ini dia jual semuanya untuk membeli harta karun yang ada di dalam tanah itu. Pemiliknya tidak tahu kalau tanah tersebut bernilai sangat tinggi. Mungkin dulu ada opanya
yang menyimpan harta di situ dan dia tidak memberitahu sampai mati kemudian ditemukan oleh orang lain. Jadi Yesus memberikan sebuah perbandingan. Kerajaan Allah itu bagaikan harta karun yang tersimpan di dalam tanah. Orang itu tidak langsung menggali tanah tersebut. Dia tinggalkan tanah itu, tapi dia jual segala sesuatu untuk mendapatkan harta karun itu. Begitu. Sekarang kita sudah mulai paham apa yang Yesus maksudkan dengan harta berharga tersebut. Sudah bisa lihat? Bahwa pengajaran ini mengajar kita tentang hal yang paling berharga dalam hidup ini. Yaitu apa? Engkau harus menukar apapun yang paling berharga dalam hidupmu dengan sesuatu yang lebih bernilai. Betul nggak? Amin. Bahwa kerajaan Allah itu nilainya lebih tinggi daripada apapun yang engkau miliki di dalam hidup ini. Harta itu ditemukan di dalam kerajaan Allah. Itu yang Yesus ingin beritahukan kepada kita. Bahwa di dalam kerajaan Allah kita memiliki harta yang berharga. Apapun yang kita miliki sebenarnya tidak bisa dibandingkan dengan harta yang Yesus sedang bicarakan di dalam kerajaan Allah itu. Harta ini akan membuat hidupmu menjadi kaya. Apa yang membuat kita menjadi kaya sebenarnya? Apa yang membuat kita menjadi kaya? Berkat Tuhan. Yaitu mengenal Allah dan pengajarannya, bukan berkat di balik itu. Banyak orang berusaha mencari perkenanan Allah supaya mereka diberkati. Banyak orang ingin melakukan perintah Allah supaya mereka bisa menjadi berkat. Mendapat berkat dari apa yang mereka lakukan. Kita tidak datang di dalam kebaktian minggu supaya Tuhan memberkati hidup kita, supaya kekayaan kita semakin banyak. Tidak. Justru Tuhan bilang, apa yang engkau miliki harus ditukar dengan kekayaan kerajaan surga. Yang dia maksudkan kekayaan kerajaan surga itu apa yang ada di dalam kerajaan surga. Jadi memiliki Allah itu, mengenal Allah, mengasihi Yesus. Minggu lalu kita sudah pelajari mengasihi Yesus sama seperti melakukan ajaran Yesus, melakukan sound doctrine, belajar sound doctrine. Kan minggu lalu kita pelajari itu di dalam Mazmur 1 ayat 1 sampai 3 dikatakan orang yang merenungkan firman Tuhan siang dan malam, maka hidupnya akan berhasil. Kata merenungkan itu adalah belajar kebenaran firman Allah dari bahasa aslinya Haga. Kan minggu lalu kita sudah pelajari. Jadi di sini Tuhan sedang menuntut kepada kita sebuah apa? Sebuah apa? Apa yang Tuhan sedang tuntut kepada kita? Apa? Ini bicara mengenai motivasi kita mengikut Tuhan.
bahwa mencari kerajaan Allah itu lebih penting daripada mencari segala sesuatu yang engkau pikir di dunia ini akan membuat hidupmu lebih baik. Daud berkata, satu hari di dalam rumahmu Tuhan lebih berharga daripada 1000 hari di tempat lain. Saya heran orang katakan, saya ingin mencintai Yesus, tapi malas datang ke gereja. Bagaimana itu? Banyak orang bilang kepada saya, Pak Wanda, saya cinta sound doktrin, tapi tidak mau datang di dalam kebaktian sound doktrin. Apa cintanya terhadap sound doktrin? Hanya cinta yang gombal. Banyak orang bilang, saya cinta untuk belajar sound doktrin, tapi tidak mau datang dalam kebaktian doa. Gereja itu dibentuk dengan 4 pilar. Yang pertama adalah, di dalam gereja mereka belajar pengajaran yang sehat. Jadi dalam gereja Tuhan tidak melihat apakah engkau duduk di lantai atau duduk di kursi yang tinggi. Apakah tempatmu besar, luas, atau tempatmu kecil. Apakah gerejamu ada gedungnya atau tidak. Apakah gerejamu ada makanannya atau tidak. Tapi gereja itu ditentukan oleh ajaran yang sehat. Kalau tidak ada ajaran yang sehat, keluar dari gereja itu. Itu bukan gereja namanya. Yang kedua adalah gereja Tuhan mempunyai doa. Jadi orang yang mencari ajaran sehat itu rajin kalau diajak berdoa. Tapi saya heran di dalam kebaktian doa bukan di Sintang. Kalau di Sintang banyak yang datang. Biasanya di TPM sama SPM. Banyak orang bilang cinta terhadap sound doktrin, tapi tidak mau berdoa. Jadi kita itu sebagai jemaat dibuktikan bahwa kita mencintai doa. Lalu mencintai persekutuan, hadir di dalam kebaktian umum. Hadir di dalam pertemuan jemaat. Lalu yang keempat apa? Perjamuan Tuhan. Jadi ada 4 pilar gereja. Ingat baik-baik sini. Nah di sini Yesus sudah bilang bahwa engkau harus menemukan harta yang paling tinggi. Dan kalau engkau sudah menemukan harta yang paling tinggi, apapun yang engkau lihat di dunia ini tidak akan menyilaukan matamu. Nanti tetangga beli kulkas yang pintunya 2, engkau mau pingin beli kulkas yang pintunya 4. Padahal belum keluar. Yang pintunya 4. Iya kan? Tetangga beli lemari. Bagus amat lemarinya itu. Bisa buat kamar 1 kayaknya lemarinya. Kita jadi pengen. Tapi saudara, kalau engkau mengenal harta yang berharga yang Yesus ajarkan. Maka Yesus bilang kan tadi perbandingannya. Orang menjual apa yang dia miliki untuk membeli harta itu. Nah ini kan sebuah perumpamaan yang Tuhan ingin ajarkan kita. Kita mencari apa yang ada di dalam kerajaan Allah itu. Jadi Allah sendiri adalah harta kita. Mari kita katakan bersama, Allah adalah harta berhargaku. 1, 2, 3. Allah adalah harta berhargaku. Amin, saudara. Amin. Uang bisa dicari, tapi kalau engkau kehilangan Allah dan kasih Allah dalam hidupmu, maka engkau akan kehilangan segala-galanya. Kalau engkau tidak mengenal pengajaran yang sehat, maka engkau berada di pengajaran yang salah, pengajaran ngawur, pengajaran yang sesat. Percuma biar engkau protes-protes dia punya ajaran, dia tidak akan pernah berubah. Jadi caranya adalah pindah ke tempat yang mengajarkan ajaran yang benar. Ajaran yang sehat. Makanya ajaran sehat itu perlu dipelajari. Mengasihi Yesus itu adalah mengasihi ajarannya. Itu Yesus bilang.
Jadi yang membuat kita kaya itu adalah menundukkan diri kepada ajaran Yesus. Begitu. Itulah kekayaan yang sejati. Kalau engkau punya itu, hidupmu akan berbahagia. Engkau tidak akan takut pada kemiskinan. Katakan amin. Amin. Banyak orang jadi Kristen tapi mereka takut menjadi miskin. Makanya mati-matian kerja di hari Minggu. Kalau perlu 2 kerjaan, 3 kerjaan. Jika saya ajak kerja, tidak ada waktu lagi Pak Wanda untuk kebaktian. Oh, saya bingung. Kamu bukan orang Kristen sejati. Tuhanmu adalah uangmu. Ada orang yang nangis-nangis ke saya, Pak Wanda, tolong doakan saya nggak punya kerjaan. Ketika saya doakan, Tuhan berkati dengan kerjaan. Lalu saya tanya, kemana engkau? Kok tidak hadir-hadir? Sibuk, Pak. Minggu kedua saya tanya lagi, kemana? Sibuk, Pak. Sekarang kerjaan sudah tambah lagi. Makanya kan itu intinya Tuhan mengajar tentang hari Sabat. Hari berhenti. Hari Minggu itu kita harus berhenti. Berikan waktu untuk Tuhan. Jangan kerja terus. Nanti kalau Tuhan ambil hidupmu mau apa lagi? Gak bisa apa-apa, ya kan? Kesempatan kita di bumi belajar tentang pengajaran Tuhan. Memberikan yang berharga. Itu kan yang Yesus maksudkan. Apa yang berharga dalam milikmu harus ditukar dengan harta yang paling besar itu. Kalau engkau sudah punya yang paling besar, engkau tidak akan melihat lagi hal-hal yang lain. Amin. Jadi keindahan Tuhan itu tidak bisa dibandingkan dengan hal-hal yang lain. Berkat Tuhan tidak bisa dibandingkan dengan hal-hal lain. Kalau engkau tahu engkau adalah orang percaya, saya adalah orang percaya yang diberkati oleh Tuhan, maka saya tidak akan pusing dengan berkat Tuhan. Karena hidup saya adalah hidup yang diberkati. Amin, saudara. Makanya kalau hidup yang diberkati, jangan hidupmu habis untuk mencari uang. Mau sampai kapan mau cari uang? Masa hari Minggu nggak ada waktu untuk cari Tuhan? Tapi di Sintang luar biasa. Ada yang datang dari kecamatan lain. Ini tempatnya ini sudah hampir tidak muat saya lihat. Ini kalau Anda lihat di dalam Zoom, Anda cuma lihat sebagian. Padahal bentuk L. Dia ada L-nya, ada ekornya lagi Anda tidak bisa lihat. Karena kan kameranya menghadap hanya ke Ibu Evi dan Ibu Upak. Begitu saya lihat. Ada Pak Domingus juga begitu. Sama paman siapa tadi dikasih tahu. Jadi ngadapnya ke sana. Ini bentuk L ini. Tuhan nanti akan atur. Kalau tempatnya sudah tidak muat, pasti Tuhan akan kasih tempat yang lebih besar. Tapi sekarang masih muat, saya lihat masih ada. Di L juga saya lihat masih ada. Gitu. Kita doa supaya Tuhan membuat lebih besar lagi. Begitu. Karena kecintaan akan kasih Tuhan. Tadi saya lihat ada yang datang dari kecamatan Tempunak yang jauh katanya. Datang ke situ. Selamat datang tadi Bapak Ibu yang baru datang. Begitu. Ada banyak jemaat yang baru datang. Karena mereka mencari Tuhan. Jadi kalau saudara cari pengajaran yang benar, saudara tidak peduli. Walaupun jauh saudara cari. Kalau tidak ada pengajaran yang benar, saudara harus buat gereja yang benar itu. Begitu. Jadi bukan karena ada gereja datang ke situ, tapi ciptakan gereja dengan ajaran yang benar. Apapun harus kita korbankan untuk mencari kerajaan Allah itu. Hartanya itu terlalu besar. Nah, sudah berapa banyak waktu yang kita berikan untuk menggali harta itu. Atau dalam hidup ini kita tidak pernah temukan harta yang berharga itu. Sehingga kita sibuk mencari kekayaan di dunia ini. Tidak berhenti-berhenti kerja sampai dipukul dengan sakit. Dan akhirnya tidak bisa bangun dari tempat tidur. Saya berdoa untuk orang yang tidak punya waktu datang di hari Minggu. Supaya Tuhan kasih sakit. Supaya tidak bisa bangun-bangun lagi. Dan dia menjerit. Supaya dia tahu bahwa Tuhan itu pemberi hidup. Karena saya jengkel. Sudah didoakan, diberkati. Habis itu bilang tidak ada waktu. Mana bisa orang Kristen seperti itu? Hanya waktu 1 jam aja masa tidak bisa kasih ke Tuhan.
Kebangetan begitu. Engkau diberikan hidup. Oksigen yang cuma-cuma. Banyak orang di rumah sakit. Bahkan oksigen dibeli tiap hari. Betul? Pada waktu COVID, tabung oksigen bahkan susah dicari. Betul nggak? Orang-orang cari itu. Bahkan tabungnya aja, belum napasnya, baru tabungnya. Belum napasnya loh. Baru tabungnya susah dicari. Di mana-mana susah. Makanya COVID itu mengajarkan orang supaya jangan sombong. Baru tabung gas aja engkau susah, apalagi napasnya. Gitu kan? Makanya saya bilang, perlu begitu, perlu dipukul Tuhan supaya tahu. Engkau harus mengusahakan harta yang berharga itu. Menggali lebih dalam lagi. Membuka otak untuk pengajaran yang benar. Memberi waktu mencari ajaran yang sehat itu. Di sini Yesus katakan bahwa kerajaan Allah itu menyangkut apa yang ada di dalamnya. Artinya Yesus katakan, Yesus tidak bicara di sini mengenai uang. Dia tidak mengajarkan kita mengenai harta di dunia ini. Tapi yang dia ajarkan adalah pemilik harta sejati, yaitu Allah dan firman-Nya. Tidak pernah sia-sia engkau mencari Tuhan dalam hidupmu. Tidak pernah ada waktu yang terbuang untuk mencari kerajaan Allah. Kenapa? Semakin engkau menggali, maka engkau semakin akan menemukan. Amin, saudara. Amin. Jadi perlu usaha. Lihat aja dari Belanda jam 3 pagi mereka. Jam 3 pagi saudara datang ke gereja kita ini. Jam 3 pagi. Anda kan cuma lihat ada terangnya ini, tapi jam 3 pagi. Mereka harus nyalain alarm, nanti tidur sebentar kebaktian lagi jam berapa jam lagi kebaktian, jam 8 lagi kebaktian di Nederland. Saya tidak memberitahu ini untuk memuji-muji Pak Peter. Dulu juga kami tiap jam 5 pagi kebaktian. Di Indonesia jam 2 pagi kebaktian untuk yang di Belanda. Sekarang gantian. Bukan membuat Pak Peter dan Bu Nona bersalah supaya gantian. Enggak, saya tidak menyuruh mereka gantian. Karena ini kan di Sintang. Tidak, tapi saya ingin memberitahu bahwa apa yang kita lakukan untuk Tuhan tidak sebanding. Amin. Tidak sebanding. Kita masih melakukan hal yang kecil. Kita dalam mencari Tuhan, kita belum begitu terlalu serius. Kadang-kadang kita sudah tahu di gereja situ ajarannya salah, masih kita datang ke gereja situ. Belum serius kita. Itu sebabnya Tuhan taruh pengajaran sehat di Sintang. Ini untuk yang di Sintang. Karena Tuhan mengasihi supaya orang-orang di Sintang bisa mempunyai akses, mempunyai channel, mempunyai jalan untuk mendengar ajaran yang sehat. Jadi Yesus bicara di sini, bicara mengenai hati. Allah sendiri yang membuat kita kaya. Kekayaan kita itu bukanlah kekayaan yang kita lihat atau yang kita pegang. Kalau ada acara Martupol itu kan, Martupol, wow, itu saya lihat itu kadang-kadang toko emasnya berjalan gitu. Di lehernya itu, wow, berapa lingkar gitu. Di tangannya itu berapa lingkar kuning semua. Begitu, sampai giginya pun kuning semua. Karena penuh begitu ya dengan dengan emas begitu, supaya orang mau lihat bahwa dia ini orang yang paling sukses, bukan di Sintang. Ini acara Martupol begitu, di mana-mana lah begitu. Saudara bisa lihat, nanti tanya sama gembalanya, apa sih Bu Rina itu Martupol? Ya, saya juga nggak tahu, nanti tanya Bu Rina itu Martupol apa. Habis ini ya saudara tanya ya. Kita tidak menunjukkan kekayaan kita, karena kekayaan kita itu adalah Allah sendiri. Kalau engkau mencari Tuhan dengan segenap hatimu,
dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu, maka itulah kekayaan yang sebenarnya. Amin. Ya. Jadi jangan pusing dengan kekayaan jasmani. Bukan saya katakan tidak bekerja, tidak. Orang percaya adalah orang yang diberkati. Katakan kepada sebelah kiri dan kanan, saya adalah orang yang diberkati. Kalau tidak ada kiri kanan, katakan kepada diri sendiri. Coba. 1, 2, 3. Saya adalah orang yang diberkati. Jadi bukan nanti pendeta Wanda bilang, ayo kasih persepuluhan supaya diberkati. Bukan. Itu menyogok Tuhan. Tidak seperti itu. Kita ini sudah diberkati. Ya, tapi juga bukan karena sudah diberkati juga nggak ngasih persembahan. Bukan masuk itu. Bukan. Tetap memberi untuk Tuhan begitu. Maksudnya kan sudah diberkati oleh Tuhan. Bukan. Jadi bukan dengan pengkhotbah itu yang banyak sekali ngajar yang salah. Supaya kamu diberkati itu harus rajin-rajin memberi. Bukan itu. Kita sudah diberkati. Nah, sekarang kita sedang mencari Dia, sang pemberi berkat itu. Allah sendiri. Jadi semakin kita menemukan harta itu, Tuhan bilang, apapun di dunia ini menjadi tidak berharga, ditukar dengan harta itu. Sekarang saya tanya, apa yang paling berharga dalam hidupmu? Coba jawab dalam hati. Kalau engkau belum bisa tukar yang paling berharga itu dengan kerajaan surga, maka engkau belum sungguh-sungguh bagi Tuhan. Gitu. Karena nanti sedikit-sedikit gereja engkau ingat harta itu. Lagi sementara dengar firman, ingat harta itu. Ada orang yang hartanya itu handphone. Jadi kalau di dalam gereja itu kalau nggak lihat handphone, nggak enak begitu. Sedikit-sedikit lihat handphone. Ada orang yang harta berharganya tuh selfie. Jadi kalau dia belum selfie di dalam gereja, foto, cekrek, lalu posting di Facebook, saya ada di gereja. Itu dia pokoknya nggak tenang. Itu kayak cacing panas begitu. Aduh, ini gimana mau foto, ada orang lihat-lihat. Itu. Ada orang itu harta berharganya foto ceweknya. Jadi kalau di dalam gereja sementara pendeta khotbah, dia ambil dompetnya, dia lihat. Wah, puas, taruh lagi. Begitu. Jadi macam-macam. Ada ibu-ibu harta berharganya itu kalau di dalam gereja dia ingat-ingat. Tadi ada panasin daging belum dimatikan. Dia punya kompor. Jadi dia sementara dengar khotbah, udah mati belum itu kompornya? Udah mati belum kompornya? Begitu. Makanya kalau datang kebaktian itu datang dengan hati yang betul-betul bebas. Jangan pikir-pikir di rumah air belum dimatiin. Jangan pikir-pikir di rumah nasi masih di itu panasin. Jangan. Semuanya harus diberesin dulu baru datang. Itulah hartamu itu karena di dalam hatimu itu. Di mana hartamu berada itu hatimu. Begitu ya. Begitu. Jangan pikir-pikir begitu. Jangan pikir-pikir gereja karena ingin menyenangkan juga pendetanya atau menyenangkan teman begitu, mau cari teman, tidak. Kita mencari ajaran yang sehat. 4 pokok tadi yang saya sudah bilang. Itulah jemaat Tuhan. Jadi harta itu ada di dalam hati kita. Di mana hati kita berada, itulah harta kita. Makanya hatinya itu harus benar dulu. Apakah Allah menjadi harta berhargaku? Kalau Allah belum menjadi harta berhargaku, susah. Ini perumpamaan Yesus tidak akan pernah jalan. Mau tukar dengan apa? Kita tidak pernah bisa tukar. Tapi kalau saudara sudah punya Dia di dalam hati dengan kuat, maka itu akan menjadi titik pusat. Engkau tidak peduli hal lain. Biar hujan, biar panas, biar ada halangan, engkau akan katakan ajaran sehat akan aku cari. Biar jauh engkau akan cari itu. Biar waktunya sulit, engkau akan cari itu. Karena itu harta yang berharga. Amin. Saya serahkan kepada hambanya.